Haji, ya ngeliat tiap gang ada aja orang jualan kambing sampi. Kan lu sendiri ngidam gua kali ini tuh gue pengen wangi. Ngeliat gua perengus, gua gak betah. Lu dari tadi cium bau perengus? Iya. Lu bilang apa? Kambing yang di... Kambing yang di jalan-jalanan. Ngapa? Penonton kita. Tapi ngomong-ngomong soal tadi kambing, ini kan hewan kurban nih, bentar lagi Idul Adha. Kamu nyiapin apa? Alhamdulillah ada. Aku Idul Adha doain ya. Idul Adha lebaran haji. Oh iya. Doain aku mau haji ya? Aku berangkat haji. Ya Allah. Aku doain semoga. Tanggal berapa? Insya Allah aku berangkat insya Allah tanggal 8. Siapa aja pergi? Insya Allah aku, Mama, Nagita, Mama Ami, Mama Rita, Syahnas, Nisya, Jeje, Caca. Suami-suaminya nggak aku ajak. Okay. Tapi yang aku ajak 3 atau 4 karyawan yang udah sama Abrar. Ya, jadi kira-kira 12 orang. Abrar, siapa lagi? Abrar, Lemon, Prio, satu lagi. Si itu? Apa dia? Si kayaknya 3. Ubay. Ah lupa, Ubay belum. Yang paling lama kan Abrar, Lemon, sama si Prio yang lama. Iya, alhamdulillah. Tapi semuanya juga ayo. Yang berhaji diberikan kelancaran semuanya. Amin. Berdoa mudah-mudahan yang belum juga mendapatkan kesempatan. Amin. Nah yang di Indonesia ya menghadapi Idul Adha, ayo siapkan hewan kurban terbaiknya ya. Iya dan juga masih buat perengus nih. Nggak enak banget nih nyawanya. Coba nih bau kambing. Nggak enak. Kan gua kata apa? Bener dah. Aji Darmaji nggak boleh dong. Hah? Haji? Aji Darmaji nih. Haji Darmaji. Darlima ngaku Sici. Kenapa? Itu Aji Darmaji itu nama laki gua. Kok bisa kebetulan? Kok bisa kebetulan? Hidung. Si Hidung. Aji Darmaji. Gak tahu juga kan? Itu kan nama kambing. Boleh cek di Google. Aji Namanya Dedi Darmaji, dipanggilnya Aji Darmaji. Nah, ini namanya dia Aji Darmaji. Pantesan dia nurut banget pas dari sana dia ngejar buktinya dong kalau gitu. Si Aji udah masih pakai popok nih Aji nih. Iya si Aji kan nggak enak soal ini daleman Pak, kalau nggak kan kemana-mana aurat Pak. Oh iya. Saya kan kasihan kalau nggak. Aji Darmaji, Aji. Iya. Biasanya kalau dipanggilan ada panggilan sayangnya. Apa? Ecek. Oh dia ecek ya? Hidung. Oh, Jadi hidung mirip ya? ecek. Hidung ecek. Oh bisa ecek. Iya. Maaf, boleh ngomong bentar gak? Boleh. Nanti pas kurban, jangan main ke rumah ya. Kenapa? Takut salah potong. Tapi ini ada hubungannya nggak sih mau bawa kambing sama Instastory-nya Kartika Putri? Yang mana? Apa sih? Ada yang itu tuh. Yang mana sih? Yang itu. Yo ini dia. Ji, sini Ji. Oh kurban Baik banget, tapi. Kurban Kartika, negeri kamu para jualan wali. kambing? Enggak, itu adik ipar aku di Tarim. Jadi belinya di sini, dikurbankannya di sana. Enggak gitu dong, bawanya mahalan pesawatnya dong. Jadi gimana maksudnya? Jadi kan kalau di Tarim itu harga hewan tuh lebih murah. Tarim tuh di mana nih? Tarim itu Hadramaut. Hadramaut. Anak aku kan satu di sana. Ipe. Oh di Iya. Iya kota Seribu Wali kan. Maksud aku tadi berkurbannya di sana gitu kan? Atau gimana? Iya, jadi di santri di situ tuh memang kan kondisinya memang anak-anak santri itu jarang banget makan daging sapi gitu-gitu. Nah, dan harga kurban di sana tuh jauh lebih murah. Kayak sapi itu cuma 16 jutaan. Nah, aku tuh juga ngajarin adik ipar aku, adiknya Habib bisnis. Aku bilang kamu tuh harus mulai belajar bisnis. Kamu coba hewan kurban, dan juga manfaatnya adalah santri-santri di sana itu bisa makan hewan kurban juga gitu. Jadi kita bisa mau kurban di Tarim sana tuh, santri di sini, nyembelihnya di sana. Nyembelihnya di sana, nanti ada dokumentasinya segala macam. Dan aku juga memang ngajarin banget santri-santri di sana untuk mulai berbisnis, gimana caranya untuk mulai berpenghasilan. Jadi nanti kalaupun berdakwah juga aku ngajarin harus punya bisnis sampingan, harus punya pekerjaan sampingan. Kalau ada hubungan dari Idul Adha tuh ya yang orang bisnis dapat keuntungannya dan juga dapat pahalanya juga penyedia hewan-hewan itu ya. Betul, dan juga kan nyalurinnya juga insya Allah manfaatnya lebih bagus kan buat anak-anak santri. Okay. Tapi tadi beneran itu jual onta 16.500.000. Oh dong, gue bayar 17 juta deh itu onta. Ya 20 lah ya biar lebihin, biar semangat gitu.
Ya udah nanti kamu beli lewat Kartika, nanti Kartika sembelihin. Tahun ini di sana nanti di fotonya. Jadi pas sebelum disembelihin kan kebiasaan kasih nama nih Irfan Hakim. Aku enggak ada foto AA di sebelahnya. ntar yang kesembelih foto guanya. Tapi doain ya, sejujurnya gue juga Udah kasihan si kambingnya udah taruh aja kesana ya. Taruh aja. gue juga lagi, gue lagi mau ngomong, Jangan nama ya Aji aja. Dong, sono dong. Itu siapa? Aku itu. Jangan dipanggil. Terketahuan Habib. Iya. Tadi gimana? Duduk Kartika. Yuk, silakan. Aduh. Tapi apa kabar sih? Alhamdulillah baik. Sosial media isinya tuh Kartika Putri. Enggak tuh gara-gara Afi sama Ain. Kalian main ke rumah. Besok ngomong lagi ah. Kenapa udah gara-gara kita sih? Enggak perasaan yang main ke rumah. Yang main ke situ biasa-biasa aja, lu berdua yang main, gue rame jadinya. Emang rame gara-gara mana? Mending kalau ramenya gitu doang. Gara-gara yang Enggak, mana? aku jadi akrab sama orang pajak. Assalamualaikum, Pak. Kirimin surat pajak mulu jadi. Gara-gara tas kesorot Iya. kali. Kan kita kerja dari zaman gadis ya. Tapi kita lihat nih koleksi tas Karput pas Tuh di FVP dimunculin ya. lagi. Ini ya ngumpulin tas. Enggak. Aku nikah tuh cuman punya 2 tas yang aku beli sendiri. Ini tuh. beli nama Habib. Iya, aku Kayak juga Habib. Iya beli sebelum ini sama ini. Semua dibeliin Habib. Sebelum nikah tuh aku bener-bener orang yang nggak pernah beli. Enggak, semua dibeliin Habib. Semua dibeliin Habib. Ini harganya ratusan juta loh. Nah, gara-gara tayangan tadi yang itu tuh. Ya, Jadi potong-potong gitu kan sama netizen. Iya, sebetulnya pasti. kalau pajak mah ya pasti bayar lah udah. Bayar, itu. wajib, Tapi Pak. kalau netizen tuh ngeliatnya tuh pada kepo, duitnya dari mana tuh bisa gitu-gitu. Jadi kan sebenarnya gini, kita kan nggak langsung beli langsung kan. Benar. Kita tuh bener-bener nabung, nyicil. Nah mereka ngelihatnya pas udah brek gitu. Dan kalau jujur ya kalau gue mah ikut bahagia loh kalau ngeliat para pemuka agama berharta tuh bahagia juga ikut bahagia. Tapi kan beda sama netizen. Kalau netizen pada ngegerundungi begini Iya. nih kata ini. Kita lihat Coba. artikelnya. Gerundung tuh, gerundung. Nih. Berundung buat saya. Nih, miliki koleksi tas mewah, klarifikasi Kartika Putri, tuai cibiran, merendah untuk meroket. Emang lu klarifikasinya gimana? Ya aku bilang kayak kita kan nabung satu persatu dan itu semua investasi gitu. Kalau teman-teman yang lain kan beli tas tuh bahkan semua yang disukain beli. Jujur kalau aku pribadi semuanya Habib yang beli dan itu tuh emang Habib tahu ada satu brand yang memang buat harganya naik terus dan kita tuh belinya nggak di reseller kita tuh belinya di toko asli gitu. Langsung ke sana? Enggak di Indonesia, Oh, di di store-nya, sini. di PI, PP gitu. Jadi benar-benar kalau kita simpan, kita pakai pun insya Allah dijual tuh value-nya nambah. Karena gini, tas ini dari store-nya harganya seandainya 1-2, di keluar store tuh udah 4, jadi udah 2 kali lipat. Nah itu which is itu kan investasi banget. Iya, invest. Contohnya yang ini nih. Yang mana? Tahu aja lagi. Hari ini merah, kotak merah. Coba review. Review. Lebarnya aja sudah di 25 cm. Enggak dong, itu 18. Oh 18 salah berarti ya. Betul. Oke. Lebarnya di 18, tingginya di 15, bener kan? Nggak Bisa tahu di nih. jas, bisa di sling. Iya, ya. benar. Tulisannya udah berembos, tidak ada kaki-kakinya jadi aman gak lari. Oke. Kulitnya luar dalam. Oke, bukanya bagaimana nggak ngerti saya. Gue takut rusak. Gimana sih Hati-hati bukanya? karena tas kulit ini kulitnya asli. Nyamuk pun bisa membuat dia bentol. Iya. Kalau asli lucu. Oke. Iya. Dalamannya Dan takut kulit. kita panu, Pi. Bahannya kulit, luar dalam tidak ada zippernya ya. Nggak ada zippernya. Jadi aman. Di dalamnya juga ada hak juga, oke. Ini tuh Hakim atau apa sih? Itu Herman. Oh, Herman saya. Ini apanya ya? Tanya dong. Ini buat apa Jadi ini? kalau keluar yang terbaru tuh sekarang udah dapat itu buat kacanya sebenarnya. Cuman kan aku kan nggak mungkin pakai kaca begitu, jadi aku nggak buka itunya. Ini Apa elah, pakai masih dibungkus pakai plastik. baru. Kita buka yuk. Iya. Jangan. Boleh nggak sih? Ini berarti tandanya mengurangi baru. harga, jangan mengurangi harga. Dia belinya berarti baru. Dia belinya baru ini. Iya, ini baru beneran. Oh ada, kok yang baru tuh ada giniannya. Iya. Tuh, tolong Ini- tolong dijom ini tulisannya berembos asli ya. Berapaan nih? Berapaan nih? Ini harganya 200 juta. Kalau di reseller. Kalau Kalau di aslinya seller, Kalau di aslinya? aslinya di bawah itu jauh. 100 berapa gitu. Iya 100 sekian. Dan ini akan di giveaway kan pada penonton yang ada di sini. Ya, dia penonton sepi. Bukan, dia kaget denger harganya 200 juta Iya. langsung. Ah, gitu. Iya. Kan tapi aku mah zaman dulu juga
nggak pernah mau. Dulu tuh sebatas perhiasan, diamond aku suka gitu. Tapi itu kalau dulu tuh aku tuh lebih suka nabung. Kerja kan lihat aja Vi, nabung dan alhamdulillah tuh dulu semuanya tuh dari orang tua, mobil dari orang tua, fasilitas semuanya udah ditanggung sama orang tua. Gitu. Bagus deh, Po. Bagus nggak sih? Kalau kamu yang pakai kayak KW ya. Jadi pakai itu bisa gitu. Ya, Bisa gitu. Bisa begitu. Kalau kamu yang pakai bukan Hermes ya, lebih ke herpes. Coba alternatif Nih, lainnya. jadi bisa diginiin, ini bisa diseling, bisa di-jas. Di-jas itu seperti ini, ya. Begini. Oh, Rahel V-nya, beauty vlogger. Bisa diginiin juga, jadi aman. Jadi bisa dikekep biar anti maling. Bisa dijamret nggak? Bisa. Kan kayak begini. Jadi Tapi bisa dijamret. orang bilang gini katanya, tasnya aja ratusan juta. Isi dompetnya tuh berapa sih biasanya? Kata Boleh lihat gitu. nggak? Boleh. Oh, Boleh ya? Iya, Emang Pak, terbuka boleh. loh. Boleh. Boleh beneran? Iya. Tasnya mereknya sama loh, sama dompet. Iya. Ini dompetnya aja juga mahal, tahu puluhan juta. Lumayan, ada cashnya, ada kartunya. Ih, Habib tuh kaya banget, kamu tuh kaya banget ya. Allah, Masya Allah, amin. Jadi alhamdulillahnya dulu waktu kerja, kenapa dari aku umur 15 tahun hasil kerja itu masih utuh sampai pada saat menikah? Karena aku pada saat sebelum menikah, sampai sebelum menikah aku masih dinafkahin sama orang tua. Gitu. Oh Jadi gitu, sampai sebelum menikah. sampai sebelum menikah tuh aku masih dinafkahin sama orang tua gitu. Jadi alhamdulillahnya Kenapa sih? Mau nyender dia kasihan. rapi banget ya. Mau nyender. Mau nyender kasihan. Kasihan. Ada juga yang kasihan gue lagi Jadi puting selama gitu Kartika ya. Putri belum menikah, dia masih dibiayai sama orang tuanya. Iya. Dan juga Jadi uangnya dia utuh gitu maksudnya. alhamdulillah. Nah, dan alhamdulillah juga kayak Habib juga tuh sebenarnya di luar berdakwah beliau juga berbisnis, berdagang juga. Tapi kan memang kita nggak, aku tuh bukan tipe orang yang gembar-gembor. mengeksplor segala kehidupan pribadi kita gitu. Lu heboh lu ya. Itu perasaan gua gak pernah lu lapin begitu. Ya, Kasihan enggak, mohon maaf. Jam tangan Anda kan lebih mahal. Kenapa Anda nggak titip aja lapanya jam tangannya? Gantar ini kan Pak Pajak jam tangan dia ratusan juta loh. ini kan kulit asli. Nah, ini sekarang- Kalau panas kulit asli itu keringetan juga jadi. Tapi itu tas harganya mahal, jam harganya mahal. Iya. Oh apa harga dirinya lebih mahal. Itu yang paling penting. Tapi ngomong soal kartu tuh entah kenapa selalu viral. Iya, apalagi sih yang apapun yang viral. dilakukan, apapun yang posting ya. Selalu Nih, viral. Salah satunya video yang berikut ini nih. Oke. Sebetulnya disampaikan nggak salah. Minta Salahnya karena aku yang ngomong gitu. Kalau aku yang ngomong nggak apa-apa. Iya, kalau kamu Iya, iya. ngomong yang lain ngomong nggak apa-apa. Tapi buat aku gini, kan mungkin dulu awal mulanya adalah kenapa aku selalu salah kan ada oknum yang menggiring gitu. Tapi hari ini juga aku nggak mau berhenti untuk menebarkan hal yang positif juga. Terserah orang mau berpendapat apa, yang penting Allah yang tahu niatnya aku gitu. Karena gini sekarang tuh hijab tuh menjadi fashion. Benar. Tapi yang orang tahu hijab itu adalah cerminan seorang muslimah gitu. Jangan sampai kadang-kadang kita sebagai seorang muslim aja tuh sebenarnya banyak yang belum tahu syariat. Kayak kalau dagu juga kalau sholat tuh harus ditutup juga sampai dimajuin ke depan dan lain sebagainya. Nah, aku tuh jangan sampai orang-orang yang baru hijrah itu nanti malah bingung kayak, oh boleh si Anu pakai. Nah, terutama aku tuh menyayangkan kalau ada public figure hijrah lalu dia membuat fashion hijabnya sendiri sehingga itu membuat pembenaran para followernya yang awam gitu. Berproses kita harus hormatin, tapi aku juga menyarankan untuk netizen janganlah kalian membuli orang yang sedang berhijrah karena notabene setan itu lagi banyak datang ke mereka semua. Caranya kalau ngingetin please jangan jahat di komen, DM. Insya Allah pasti Allah kasih jalannya untuk dia baca DM itu. Kalau kita anggap dia yang memakai seperti itu sedang berproses gimana? Boleh berproses, tapi kan sekarang udah viral nih, insya Allah udah tahu gitu. Dan aku rasa juga kalau sekarang tuh kan di tangannya segini gitu. Ya. Itu tuh kan udah mudah-mudahan yang nonton nih, kita tuh harus tahu bahwa syariatnya tuh adalah kita telapak tangan doang dan wajah yang boleh terlihat. Bahkan sebenarnya kaos kaki, aku pun nggak pernah nyuruh wajib ya pakai kaos kaki ya karena kaki aurat, enggak. Karena buat aku itu step by step, orang akan butuh proses. Jadi setidaknya sudah mengingatkan sesuatu yang seharusnya. Iya. Urusan nggak perlu dan komentar miring tentang kamu. Nggak masalah kalau kita niatnya baik, insya Allah Allah kan catat pahalanya gitu.
Kalau negor cara langsung pernah nggak Kak? Kayak ketemu orang? Misal lu nih baru Sidra nih. Enggak. Kita kenal deket Terus gitu. kamu ketemu dia, terus kamu kenal, kamu Enggak, kadang-kadang juga kelihatan kan dia pakai jilbab, dadanya kemana-mana gitu. Iya. Aku tuh gak pernah tegur sama sekali, apalagi aku gak kenal. Tapi kalau aku kenal orang deket aku gitu, aku tuh selalu kayak DM. Oh. Kak Afwan, gini-gini sayang banget soalnya Iya, gitu. benar. Atau pada saat ketemu langsung kayak, kan sekarang udah mulai orang tuh yang pakai jilbab tuh nggak dipenitiin tuh, jadi lehernya kemana-mana. Iya. Kak itu kan aurat gitu. Jadi aku memberitahunya, takutnya beliau nggak tahu. Jadi Kak punten, kan aurat. Kalau kamu nggak mengingatkan, kamu dapat dosa nggak sih kalau gitu? Ya dosa dong, Iya. karena sesama muslimah. Dan yang kedua, kasihan juga beliaunya, apalagi kalau kita sesama public figure, khawatirnya nanti dia bukan dapat pahala jariah, malah dia dapat dosa jariah karena orang-orang Jadi yang kiblat mengikuti. orang Iya. cara. Jadi kan, wallahualam kita istiqomah nggak sih sampai akhir hayat kita kan nggak ada yang tahu. Bener. Sip, kalau gitu semuanya sedang berproses, semuanya juga. kita juga berproses ya. Iya, Ya, kita juga kesempatan proses untuk semuanya. saling mengingatkan juga. Ya. Oke, kalau gitu. Abis ini kita bakal bahas komentar-komentar netizen dalam sesi Bakonet. Apa tuh Bang Onet? Ada deh. Tetap di BBB. Sorry, Pak. Jangan terlalu banyak ngomong, itu udah cukup. Malah lebih berwibawa nantinya kalau nggak banyak ngomong. Masih di BBB Koran Pagi. Dan tadi nanya Karput dan Bakonet, Bakonet apa? Bakonet adalah baca komentar netizen. Karena netizen kalau udah denger nama Kartika apapun Putri. Kartika Putri pengen dikomentarin mulu nggak ada. Oke nih, ketika Karput sempat mengomentari gaya muslimah berpakaian saat ini, berhijab tapi pakai rok sebetis, jangan dimaklumi. Netizen berkata, Iya. Dia nerima nggak ya kalau dikomentarin hijrah tapi makeup minor banget, belum beneran paham berarti kan? Oke, aku tuh selalu, kalau follower aku pasti tahu, aku selalu bilang kalau saat aku makeup gitu. Makanya aku selalu bilang kan, jangan mengidolakan perempuan zaman sekarang pada saat berhijrah. Karena ya pastinya ada kurang dan lebihnya gitu. Sama kayak aku juga masih tabarut gitu kan, tapi nilainya apa dan setiap kali makeup aku selalu minta izin sama suami gitu. Dan yang kedua ya aku bilang, makanya kalau kita mau cari siapa sih pedoman kita untuk berhijrah, yaitu adalah wanita-wanita soleha yang sudah namanya ada di Al-Quran dan hadis. jadi bermakeup itu tujuannya apa? Kalau aku, gini, aku tuh kalau sehari-hari sekarang udah nggak pernah makeup sama sekali ya. Kalau di TV itu kan kita tahu ya, setiap Ada orang keharusan. kalau aku nggak makeup tuntutan. pasti TV pun akan ngerasa nggak dihargai, Benar. merasa kok kayak gimana. Nah, gitu. benar Jadi, banget. Ya itu aja. Dan selalu minta izin pada Sama suami. Habib, dan Habib selalu tahu. Iya. Oke. Bisa di sini Berarti aja, itu Kak. jawabannya Kartika Putri yang pertama. Kakak di sini Kak biar enak. Boleh. Kayaknya Kamu tengah. yang baca netizennya mendingan gue yang baca, boleh Ya, nggak sih? lebih nyakitin. Atau gue baca gue. Gue baca. Lebih nyakitin. Ketika Karput sempat mengomentari balik orang-orang yang bilang dirinya kena azab ketika muka itu loh. Iya. Netizen berkata, Iya. Azab. Orang-orang diazab sadar, dia diazab makin congkak. Ini ada ketawa. Ini gue ini lihat. Berarti ada ketawanya, soalnya ada ketawanya. Udah, Fi, lu lebih itu kan parah dari ketawanya kan gue. hahaha. Fi, Rafathar udah gede tuh, iya. Iya makanya. Kan gue cuma ceritanya gue jadi netizen. Coba. Nah makanya aku gak akan pernah sakit hati sama netizen karena aku tumbuhnya bersama orang kayak Raffi. Jadi kalau gue tahu gini, ngapain sih kita ngedengerin orang yang kita nggak pernah kenal? Kita nggak tahu secara psikologis orang yang komentar ini kayak gimana. Apakah Ngapain? hatinya lagi seneng, apakah hatinya lagi Tapi enak? kalau menurut gue memang sih kita kalau ngeladenin netizen, omongan-omongan yang orang yang kita juga nggak kenal, capek sendiri kayak kita mukul sama angin gitu kan. Iya, tapi gini itu kan mental kita nih kita kan udah dari muda ya maksudnya kita tuh udah mental baja insya Allah. Tapi aku khawatirin adalah orang-orang yang nggak punya mental sekuat aku gitu. Kasian nanti banyak loh sekarang orang-orang yang akhirnya harus minum obat Ya, penenang, ya. harus akhirnya dia ke psikolog gitu. Makanya aku Atau orang, itu kan resiko artis. Ya. Karena mental health. Ya, kan? Mental Sekarang dia yang banyak baca Kartika komentar. Putri sempat tanggapi orang-orang yang ungkit masa lalunya. Coba. Ini gue dari tadi bacanya susah gimana? jangan terlalu banyak ngomong, itu udah cukup. Malah lebih berwibawa nantinya kalau nggak banyak ngomong.
Tahu dia dari tadi nggak ngerti maksud dia Jadi apa. intinya dia tuh, Banyak ngomong. Kartika tuh diem aja, jangan banyak ngomong, itu tuh udah cukup, malah lebih berwibawa kalau diem aja. Oke. Gitu maksudnya. Tadi sudah terjawab juga dengan tadi ya. Masalahnya kan di lingkungan aku diem tahu-tahu bau. Kentut. Ya kan kalau orang kentut ngomong-ngomong nggak? Iya, Iya, enggak. iya. Iya. Tapi dalam proses dakwah pun kan bisa bertindak, berkata, berucap atau berdoa. Gini, Ya. selama ucapan aku tidak menyakiti siapapun, bertujuan siapapun, alhamdulillah Habib selalu mensupport. Karena kalaupun omongan aku tuh, aku salah tuh, aku juga udah punya alarm yang lebih kencang kok dari suami. Dan ini ada hubungannya dengan ini nih. Dan lagi-lagi setiap tanggapan dan omongan Kartika Putri disanggah netizen. Kata netizen, Mbak Kartika Putri World, serius nanya, selama ini yang Mbak ucapkan emang Mbak gak pernah mikir sekiranya perkataan Mbak itu menyakiti perasaan manusia lain? Pasti mbak-mbak ini yang pakai rok di bawah dengkul. Ya kan? Dia tersindir. Ya kan? Berarti kalau hanya orang-orang yang tersindir yang mungkin merasa tersakitin. Makanya aku bilang, saya tidak ada niat nggak pernah nyebutin nama. Aku juga motong bagian kepala atau wajah yang di internet itu. Jadi tujuan aku tidak untuk ke manusia, tapi ilmunya. Makanya bagaimana orang ngambil ilmunya, mau ngambil ilmunya kah atau ngambil buruknya. Takutnya ada pertanggungjawaban nanti, lu lihat depan mata gitu lu diem aja loh, misal. Pasrah. Oke. Ini tapi yang terakhir Adam nih, kalau ini kata netizen yang terakhir nih. Kamu Kartika Putri, kamu siap salah. Kasihan Mbak Karput gak pernah benar di mata netizen. Sabar ya Mbak. Ini kayak keluarga gue kali ya? Iya kayaknya keluarga lo cuma. Iya. Tapi benar, ada juga sisi yang lain melihat dari sisi. Alhamdulillah yang beneran follower aku gitu ya, yang bukan oknum netizen gitu, itu selalu mend-DM dan aku selalu baca gitu ya, yang selalu Kak jangan bosan ya sharing ilmu. Masya Allah Kak, aku juga pernah kayak gitu, berarti nggak boleh ya. Jadi sebenarnya yang ke blow up lagi dan selalu yang negatifnya, karena kan biasanya memang juga ini buktinya pertanyaannya lebih suka baca yang buruknya kan daripada yang baik, ya baiknya cuma satu kan. Iya. Nah itu memang kebiasaan banyak kan Iya nih. gitu ya kan. Jadi yang buruknya kan dibaca 3 biji nih, yang baiknya dibaca 4 biji, yang baiknya 1. Tuh diem. Memang itulah sudut pandangnya, memang orang lebih suka baca yang buruk ya. Karena yang baiknya alhamdulillah banyak juga manfaat yang akhirnya memberikan hal positif. Tapi komentar kok dibatasi sih? Enggak, Oh enggak ya? enggak, bebas aja sok mau komen. Kamu mau head speech ya waktu itu ya? Iya pas ini kok nggak bisa Nggak bisa, komentar. ya. Oh kamu ternyata yang salah satu netizen provokator ya? Oh sampai ngeliat komentarnya. Ayo duduk aja Kartika, ayo di sini. Ayo kita Sabar nih. Kartika. Oh kamu ya ternyata. Hah? Kamu udah umur segini masih aja ya mau provokasi ya. Enggak, gue pernah mau komentar. Sabar ya gitu gak bisa masuk. Enggak kan selalu DM. Iya DM, aku DM. Tapi nggak semuanya ya. Enggak, Ada aku nggak pernah juga dia. enggak batasin kok, silakan aja. Tuh, tapi ada itu tuh. Ada komen, Oke. apa sih Comment of this post here been limited. Itu cuma jadi kalau mau komentar follow dulu gitu loh. Karena aku tuh tahu kayak rata-rata bukan follower aku nih yang komentar. Jadi Kalau udah follow. Nah itu maksud aku tadi. Oh. Jadi gini, kalau kalian mau ngebully aku, follow dulu, komentar, habis itu unfollow ya. Aku ajarin ya. Udah. Iya kan? Jadi yang bisa komentar yang follow aja. Iya, karena aku berpikirnya. Tapi sekarang banyak juga yang kayak gitu, aku bilang. Mereka follow, komentar, habis itu unfollow. Unfollow lagi. Seniat itu. Komen, kalau ada komen-komen yang jelek. Ini kalau ada komen-komen yang jelek, anak-anak kamu gimana? Ada yang nanya nggak? Ke kamunya gimana? Ke kamu jelasin ke anak-anak kamu gimana? Jadi anak-anak aku tuh nggak ada yang pakai gadget, nggak ada yang punya medsos. Oh, bagus. Tapi mereka punya teman-teman. Nah, itu gimana? Teman-temannya punya medsos dan teman-temannya punya apa? Masya Allahnya adalah aku kan komunikasi 200 terus sama anak-anak kan. Jadi pada saat pulang sekolah itu ya pas aku ulang tahun tuh yang ke-trigger banget. Si Sajid kan udah besar ya, dia ngomong gitu, Bunda doanya apa? Terus dia tulis mudah-mudahan Bunda dijauhin dari orang-orang yang jahat. Masya Allah. Gitu. Baca itu kaget dong kenapa dia ngomong Iya gitu. aku bilang, ya aku akhirnya nanya, nah emang siapa yang jahat sama Bunda gitu. Itu yang orang-orang komentar ngatain Bunda lah. Padahal dia ngatain nggak pegang Bunda. itu. Nggak, kamu dari mana? Teman-teman Sajid bilang, ibu kamu dikatain azab ya gitu. Jadi, Innalillahi. ya, jadi malah tapi buat aku itu jadi edukasi buat anak-anak aku bahwa sebaik apapun niat kita nggak akan semuanya orang bisa nerima. Jadi kalau kamu ada di titik itu, kalau ada nasihat yang baik, kamu rubah menjadi perubahan diri kamu.
Tapi kalau ada omongan yang justru ngebuat kamu mental down, kamu harus keep going on dengan kebaikan yang kamu lakuin. Tapi kamu tuh menurut aku jawaban-jawaban kamu tuh pinter gitu. Mungkin orang tuh karena Kayak baru kenal deh. iya aku tahu kamu udah dulu pinter. Aku pinter makanya gak kena jebakan Raffi. Ya. Tapi bukan maksudnya kan orang itu kan kesel aja maksudnya ini kenapa sih bisa aja ada jawabannya gitu kali yang orang-orang tuh akhirnya geram sama kamu tuh sih orang-orang haters itu kali. Bisa kali ya, makanya mungkin netizen sibuk komentarin aku. Di saat mereka ngomentarin, aku sibuk untuk mencari ilmu. Sekecil apapun ilmu tuh buat aku penting banget gitu. Ngomongin soal ilmu, anaknya tuh mencari ilmu sampai jauh ke Yaman. Iya. Udah berapa lama Ipeh di sana? 2001, berarti hampir 3 tahun. Kan katanya jatah teleponnya tuh Seminggu sekali, telepon biasa, video call 5 minggu sekali. ketemu? Hah, video call 5 minggu sekali? Iya. Sebulan lebih sekali dong berarti? Iya. Ya Allah. Itu ketemu langsung? Dan itu Pi, kalau ada sinyal ya, kalau nggak hujan. Kalau hujan sinyalnya jelek. Itu peraturan sekolah bagaimana? Emang begitu. Supaya mandiri biar fokus di itunya. Karena mereka itu hari-harinya Masya Allahnya udah sholat wajib pasti. Udah gitu ada namanya sholat sunnah, ada yang namanya dia dares, ada yang namanya lagi dia hafalan. Jadi benar-benar memang jadwalnya dan dibikin untuk fokus sehingga bisa tidur dan istirahat dengan baik. Ya, anak dari pondok juga video call tuh menjadi momen yang sangat berharga Tapi banget. Masya Allah kan, jadi kita bersyukur. Akhirnya kita satu keluarga full gini ya. Iya rame-rame. Iya. Nah itu bayangin, kita juga kayak gitu. Terus tiba-tiba lagi ngomong dia nge-freeze. Gitu terus sinyalnya hilang. Iya. Lebaran kemarin nggak pulang? Nggak pulang. Jadi dia, Oh my God. dia beneran dan dia baru bisa telepon tuh kalau nggak salah Lebaran H+1. Karena handphone dia rusak, dan dia harus nungguin handphone pamannya. Ya ampun. Tapi itu mental ya dibentuk banget. Aduh, ya. tapi nggak apa-apa. Kalau komunikasi WA-an WA Boleh. nggak bisa. Enggak, jadi kalau dia ngasih kabar gimana? Udah aja. Telepon biasa. Nah tapi kalau seandainya dia sakit, itu ada dispensasi lain dia boleh telepon. Atau ada kepentingan apa dan lain sebagainya baru. tau nggak? Ini kalau ngomongin tentang apa sih sosial media kan kita sekalian dan ini ada satu sosok yang mau kita undang nih. Ini lucu banget, jadi hebat banget. Dia itu menyediakan siap disuruh apapun. Serius? Beneran, lucu banget. Maksudnya siap apa yang kita suruh? Apapun misal, tolong dong bersihin got. Tolong dong kipas angin saya rusak. Berarti bisa, si Santo kan? Iya. Iya. Kasih nomornya ke Nagita dong. Kenapa emang? Biar buat jagain Raffi. Bisa. Oke. Berarti tahu juga kan Santo Kalau kan? itu aku mau ketemu sama Santo, aku mau minta tolong. Iya. Mau minta tolong bersihin. Bersihin Bersihin apa? Bersihin masa lalu aku. Wah repot banget Santo. Lah, udah dateng loh. Tuh kan? Tuh lah. Tuh. Santo. Santo suruh. Benar. Hah? Santo suruh nggak? Santo suruh. Siap disuruh. Siap disuruh. Santo suruh Jadi ini Lagi Mas viral. Santo. itu lagi bersihin apa? Ini lagi ada Masa lalunya Raffi yang tadi Iya. dibilang. Iya. Nih, saya mau langsung nyuruh Santo. Boleh. Santo, kasih tahu sama orang-orang jangan kemana-mana. Kita balik lagi di sini. Coba. Jadi host. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di sini. FYP. FYP For your pagi. Sama saya Santo. Sama saya Santo. Kamu paling jauh pernah dapat orderan, dapat job paling aneh, paling jauh, paling gimana? Paling gimana? aneh. Kalau paling jauh sih pernah ngirim baju dari Lubang Buaya ke Ada Mas Santo sini. Jadi sekarang sebutnya itu Santo suruh. Santo suruh. Siap disuruh apapun, siap disuruh apapun. kapanpun, Kapan? dimanapun. Di dunia juga siap. Di dunia kita di dunia. Lalu Lebar. ini untuk menghidupi istri, 4 anak dan ibu tercinta. Ibu tinggal di rumah Mas Santo juga. Ibu ngikut saya, sama saya rawat. Terus ada anak, ada istri juga. Oke, sudah di ODGJ Ibu? Iya, Sudah lama. sudah lama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kalau ODGJ yang saya tahu ada momen, ada trigger Ada yang menyebabkan itu. Ya mungkin ada tekanan lah, tekanan batin yang mungkin dia kagak kuat gitu. Masa lalunya ya. Masa lalunya. Tapi bukan yang menyerang, tapi lebih berdiam diri atau Iya, seperti apa? dia lebih berdiam diri di rumah aja. Saya kasih makan. Tadinya mah apa keluar gitu kemana-mana, tapi sekarang dia lebih di rumah. Di rumah saya kasih makan, jadi saya berangkat kerja, saya kasih makan,
malamnya juga saya kasih makan orang tua Oke, saya. wah ini pahalanya ngalir terus nih. Alhamdulillah saya juga bingung, mungkin ini dari Berkahnya mama berkah ya. orang tua saya nggak mau kayak gini Pasti. tiba-tiba. Ya, sebelumnya kerja apa emang Mas Santo? Saya tadinya kerja galon Kak. Nganter galon? Antar atau- galon, saya kerja galon di situ di komplek ya kan di Duta Indah. Akhirnya saya di situ sering disuruh-suruh. Saya lihat Sama tetangga? sama langganan Ya, galon juga. apapun tuh yang disuruhnya? Apapun kayak bersihin rumah, kayak buang bangkai tikus, ngubur kucing, Apa kayak aja masang pokoknya lampu. ya. Sampai ngubur kucing. Sampai ada yang Mas Santo tolongin dong liatin jenguk anak gua di taman. Oh, Suruh mata-mata. pulang kayak gitu juga. Nyuruh anak pulang. Suruh anak pulang juga. Semuanya ada biayanya. Ada jasanya Kak. Biayanya itu tergantung apa sih? Tergantung kerjaan kayak misalnya mau nitip rokok, makanan sama bakso lah itu Ya, misal 35.000 misal. 35.000 itu hanya ongkirnya aja 10.000. Oh, Tadinya gitu. 5.000 karena ekonomi makin naik ya akhirnya Oh, kamu tadi pasang tarif sendiri. pasang tarif sendiri. Oke. Oke, yang paling aneh yang kamu terima disuruh apa? Bersihin kotoran kucing, terus ada juga bersihin rumah, banyak kotoran manusianya juga pernah. Cebokin orang? Pernah. Enggak, maksudnya bersihin ya. Oh, bersihin mandi. Iya, tapi berarti cebokin orang Iya. gitu. Kita Ya, nggak apa-apa juga nggak apa-apa kalau kita sih ngeliat peluang yang di situ ada peluang ya selagi halal kita kerja. Saya kalau bersihinnya yang cakep-cakep mau juga. Iya. Iya maksudnya bersihinnya. Bersihin rumahnya ya cewek cantik. Beda. Cewek cantik rumahnya bukan. Tapi sekarang orderan semakin viral semakin banyak. Alhamdulillah Kak semakin banyak. Coba lihat. HP-nya makin penuh ini. Lihat ya, beneran ya. Kamu semenjak Satenya masuk HP sini naik satu ya doang. harganya? Enggak Kak, Enggak ya? kita tergantung kerjaan Boleh, aja. boleh intip? Boleh Kak, coba aja. Berapa sih tarifnya kalau boleh tahu kisaran? Kisaran untuk Kalau kerjaan. bersihin rumah, bersihin rumah. Bersihin rumah itu tergantung rumahnya. Kalau rumahnya Arafi, Ahmad mah gede Lebih ya. gede. Ada ini sana juga nih. Santo, kamu tolong dong bersihin rumah saya yang di Andara. Kira-kira kamu ngasih tarif berapa nih buat saya nih? Ya kamunya aja pengertian 5 juta lah. Iya. Kira-kira kan kalau saya kan kira-kira Makasih, Kak, bantuannya. kira-kira berapa kira-kira? Kira-kira itu feeling saya sih itu. Mendingan sih kasih aja kalau sama dia mah ya. Masa ya Raffi Ahmad nggak ngasih 5 juta kan nggak mungkin ya. Cuma ada Gua pengen tahu. feeling estimasi harus ya kan itu sekitar 5 jutaan deh. Aduh, Soalnya satu Gede rumah, banget, Vi. ngepel. Satu rumah soalnya kan ngepel. kalau marmer nggak bisa pakai sabun colet. Ini lihat nih, ada yang minta ngecat kandang kucing. Waktu kamu bersihin yang kandang kucing itu kamu tarifnya berapa tuh? Itu saya waktu itu di Ragunan saya tarifin 200.000. 200.000 Dan kalau kandang macan kamu terima nggak? mau Asap, tunggu saya. Ada kandang macan. Mau beneran? mau Itu nyawa loh anak kamu kan. yang penting halal. Justru macannya nggak mau bergerak dari situ. Kalau bersihin kandang macan, mending kalau bersihin macannya yang dia takut. Ada yang nakal-nakal gitu. Ada yang nakal-nakal Tuh, contohnya. makanya gue tadi kaget. Ini apaan? Ada suruh muasin wanita. Gitu kan. Ya ada gitu ya? Ada, cuma saya enggak. Dimulai Saya dari... yang penting halal. Ya Allah. Ada filternya juga. Ada kan waktu itu juga pernah nemenin Dan orang gitu jadi berantem. pucet loh mukanya Santo. Nemenin Udah orang gitu dia berantem baik juga banget ada. ya, dia nggak ambil handphonenya lagi atau apa, dia tetap kasih Iya, aja karena ya. dia tahu Nggak itu ada bukan apa-apa. dia nggak direspon dan apa-apa. Ya kayak nemenin orang berantem juga ada. Terus pernah mata-matain. Nemenin orang berantem, gimana ceritanya? Jadi dia nggak berani nih nyalinya takut. Nah biar dia ada nyalinya, biar dia berani ya saya nemenin. Kalau lo temenin saya berantem Kamu gitu. tapi hati-hati nih. Iya cuma kalau kayak gitu saya udah nggak terima lagi Kak. Jangan mau nanti takutnya badannya. Nggak mau, saya- terjadi apa-apa, kamu jadi Nggak mau. saksi malah jadi kamu tersangka. Tapi gini, kenapa nggak kalau misalnya ada orang yang mau minta kamu jadi pegawai tetap? Iya. Oh saya nggak mau karena saya Freelance lebih enak ya. dengan jasa ini teman-teman saya juga bisa kerja. Bisa. Kalau seandainya burung makaunya Habib hilang, bisa dong berarti kamu Bisa. nungguin burungnya gitu. Bisa. Bisa nyari barang hilang. Makau. Burung Habib bilang, kasih tau gue bisa nyari. Burung kan gue banyak temen. dia punya makau Kan gue juga. banyak temen itu burung. Ya ada ya? Iya. Iya. Kan ini rumahnya dekat sama gua gitu ya. Iya. Bisa apapun tuh, jaga rumah Ya, gitu. alhamdulillah bisa Kak. Yang penting kita jujur juga alhamdulillah. Tadi katanya kamu juga pernah disuruh mata-matain ya? Iya pernah disuruh Mata-matain mata-matain. itu selingkuhan gitu bisa. Iya pernah. Oh pernah. Seriusan? Pernah cuma kan saya bingung tuh ngargainnya. Pernah saya hargain cuma cepet. Tapi dia makan kita ngikut makan, tahu-tahu rugi. Ya. Masa dia gimana makan dong? kita diem? Sehari bisa berapa order lu? Ya tergantung kadang ya sehari bisa
karena kan saya dibagi-bagi sama mitra saya. Jadi Waduh, ada saya mitra. Oh, ada mitra. jadi teman-teman Keren dah. yang teman-teman sekitar yang nganggur gitu, Oh, yang Masya butuh Allah, kerjaan berbagi. kita rangkul. Tapi kamu ntar dapat persenan ngasih job gitu? Enggak? Untuk teman-teman semua. Jadi misalnya Kak Ivan anggota saya. Nah, Kak Ivan saya suruh beli makanan, itu ongkirnya 10.000. Nah, itu tetap buat Kak Ivan. Yang penting teman saya ada kerjaan. Hebat banget. Kayak beresin rumah itu, misalnya beresin rumah totalnya 1 juta. Misalnya 4 orang atau 3 orang, ya udah kita pecah belah. Kalau saya nggak ikut ya udah buat dia yang ikut. Jadi kalau mau order itu lewat HP siapa? Lewat HP saya, jadi WA ke saya, nanti saya salurin di grup. Nah, di grup itu siapa nih yang mau ngambil duluan? Misalnya beres-beres, ya itu ada timnya lagi beres-beres. Tapi berarti hebat ya menjadi pemrakarsa ya. Ya saya pengen teman-teman di sini jangan gengsi, jangan malu. Sebenarnya kerjaan itu banyak kalau kita mau. Itu laki loh. Ini pemikiran laki banget. Bagus. Sebenarnya bener loh. Karena banyak teman-teman kita karena gengsi, terus ya intinya kita laki pulang harus bawa uang apapun. Kamu paling jauh pernah dapat orderan, dapat job paling aneh, paling jauh, paling gimana? Paling aneh. Kalau paling jauh sih pernah ngirim baju dari Lubang Buaya ke Cianjur. Ya pernah. Daerah Lubang Buaya ya. Pernah ya kayak misalkan aneh gitu kayak suruh nyariin ibu hamil, kan biasanya ibu hamil ya minta cariin jambu yang dari pohonnya langsung, bener-bener harus Kamu bawa pohon-pohonnya ke ibunya? enggak lah. Kita Kirain ibu hamilnya diangkat dibawa ke pohon jambunya gitu. Tapi ya hidup lu tuh kan udah repot ya. Iya. Tapi lu tambah kerepotan orang jadi urusan lu jadi ya. Iya, saya bisa bantu teman saya juga. Semua ada kerjaan itu kan karena sekarang kan kerjaan yang fatal itu masalah kerja. Karena orang kalau nggak ada kerja, nggak ada duit. Pernah dengar nggak Kak Ivan kayak seorang ayah nggak bisa beliin susu buat anaknya. Itu bukan salah dia, tapi ya dia bingung karena nggak ada kerja, ya kan. Tapi kalau dia seenggaknya ada kerjaan suruhan, ya kan. Seenggaknya dia apa aja dia bisa kerjain untuk bertahan hari ini. Dia Tapi ini menginspirasi banget loh kamu, Santo. Saya Kasih pengen semangat buat para lelaki yang keren. Betul, keren. lagi ini juga kan kita jangan menganggap jangan langsung mengejat pekerjaan orang, kita jangan menilai pekerjaan dia gini-gini, jangan, kasihan. Siapa tahu di belakang dia ada anak yang dia nafkahi. Ada orang tua. Ada orang tua yang dia nafkahi. Kita Santo jangan mengejat. yang nggak pernah santuy. Suruh Santo semampumu. Ini kan dia lagi di Jakarta. Ini kan udah masuk ke TV mana-mana. Kalau pengen perlu jasanya dia keluar kota gimana? Ya, Asal saya ada tiketnya ya? belum buka cabang, Kak. Oh, bukan cabang. Belum buka apa-apa, saya masih Tapi ini mudah-mudahan bisa jadi apa sih ide banyak orang seperti halnya Iya. ojek tiba-tiba bisa jadi online itu kan dulu tuh gak kepikiran. Jadi mudah-mudahan kamu jadi pemrakarsa bikin tuh cabang-cabang. Benar. Ya gitu secara sistem yang bagus-bagus loh Mudah-mudahan. ini. suatu saat Mudah-mudahan. mah pasti bisa. Cuma Suruh untuk aku sekarang, semaumu gitu. 24 jam tuh. tadinya 24 jam karena mata saya nggak kuat ya, semata kuat saya aja. Bantuin anak kerjaan PR bisa. Bisa ada timnya. Ada juga. Belanjain ini apa, misalkan ada praktek tuh. Kan susah misalnya nyari ribet buat mos Yang apa nyari itu kardusnya, kita juga. menek-meneknya gitu. Tapi aku salut sih. Nah, aku salut sama Santo. Santo juga ikut membiayai ibunya. Dan juga ini ada video waktu ibunya Santo sakit. Yang merawat Santo. Keren. Mandiin, kasih makan, suapin. Iya, saya juga kaget tiba-tiba gini, mungkin berkah dari orang tua saya. Dan sekarang saatnya kamu momen membalas semua kebaikan orang tua ya. Mumpung masih bisa memandikan sambil ngobrol mungkin. Mungkin suatu saat kita memandikan orang tua kita tapi orang tua kita sudah kaku di hadapan kita. Itu saya juga aneh. Sebenarnya saya juga aneh kok tiba-tiba begini, saya kembali lagi ke mungkin orang Ya, tua. tetap jadi orang baik ya Santo ya, please Ya, amin. Ya. Ya, Kak. Maksudnya kan ini cobaan itu bisa dalam bentuk kekurangan atau bisa juga cobaan itu dalam bentuk kelebihan. Benar. Nanti insya Allah keberkahan banyak, mudah-mudahan Amin. tidak lupa dengan perjuangan yang sedang dilakukannya. Amin, Kak. Nih istrinya lah video call. Coba istri kamu. Gue masukin pin HP gue. Istri kamu nelpon. Ya, Iya. video call. Angkat, Coba angkat. Coba angkat. Sini suruh gue. Maaf ya. Lagi hamil. Assalamualaikum. Istri. Jangan istri Mbak dong, Kan ada namanya. Gelap. Kita lagi syuting dengan siapa ini? Ya, halo. Iya. Jauh, kok masuk ke dalam.
Ini lagi ngobrol. Punya suami hebat banget sih, Mbak. Iya, makasih. Iya. Jadi sering ditinggal buat kerja nggak? Sering ditinggal buat kerja nggak apa-apa ya? Iya, iya. Mau ngomong apa ke suaminya? Sampaikan sesuatu. Kenapa ini? Enggak. Ayo. Mau minta periksa. Apa? Agak malu dia tadi temenin itu periksa anak. Kenapa anaknya? Mau periksa ke klinik. Oh, mau periksa ke klinik. Ya udah. Tadi. Sampaikan dulu sesuatu, bilang makasih ke suaminya, coba. Yuk. Malu dia. Gak biasa. Nggak biasa. Kamu yang ngomong ke istri kamu. Terima kasih udah nerima apa adanya. Ya, tuh bahagia terus ya. Bahagia di kondisi apapun ya. Udah, sambut semuanya. Iya, segera pulang antar ke klinik. Iya, yang lain aja diurusin, keluarga juga diurusin kan. Iya. Dadah, assalamualaikum. Salam. Kebayang gak sih betapa sibuknya seorang Santo Suruh ini? Tapi itu yang jadi semangat Santo juga kan, tetap ada buat keluarga gitu ya. Ya, saya sih ya itu buat semangat juga. Terus saya juga emang pengen membuktikan bahwa teman-teman sebenarnya kerjaan itu banyak ya kan. Tapi kita jangan pilih-pilih, jangan masang lampu aja bisa jadi kerjaan loh. Ya. Kayak Ternyata. bersihin sawang aja itu udah jadi Ternyata. kerja. Iya, ada hasil. Selagi kita belum kerja ya kita kerjain yang ada dulu, tapi tetap yang namanya kerjaan tetap kita cari harus. Hebat. Di mana ada kemauan, di situ ada rezeki buat kita. Lihat Raffi Ahmad dari pagi sampai pagi. Iya. Irfan Hakim. Itu lagi-lagi. Nah, aku mah dari pagi sampai pagi dibilangin pencucian uang. Ya udah, silakan cuci baju. Ayo, ngomong. Mau cuci baju. Dia cuci dulu sukanya. Iya, sebelum cuci baju ya terima kasih ya. Mas. Banyak cerita, banyak inspirasi. Makasih ya. Yuk bangun. Jangan cuma mengeluh, aduh saya nganggur, gak punya kemampuan. Cari. Benar. Ambil bola tersebut, ambil rezekinya. Betul. Jemput rezeki tersebut. Benar. Usaha dan doa ditunjukkan oleh Mas Santo. Karpu juga terima kasih ya. Aku makasih banyak Mas Tauman. Cobaan ada aja. Selama hidup saya dicoba. Nah, Yang sabar yang kuat, nonton bisa di rumah juga kudu kuat. Nonton kita tetap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP for Your Pagi. Sampai jumpa.